Oke, berikutnya kita lihat contoh ketiga. Perhatikan fungsi yang bernilai real yaitu fz sama dengan modulus dari z kuadrat. Nah, kita ingin mengidentify apakah fungsi fz sama dengan modulus dari z kuadrat ini memiliki turunan atau tidak dengan cara menggunakan definisi dari turunan dari suatu fungsi. Oke, ini kita akan mengidentifikasi apakah ini memiliki turunan atau tidak ya. Nah, f aksen z sama dengan limit dari fz ditambah delta z dikurang fz per delta z untuk delta z yang menuju 0. Ketika z di dalam ini berubah menjadi z ditambah delta z, maka modulus dari z yang di sini juga berubah menjadi modulus dari z ditambah delta z dikuadratkan. Kemudian dikurang dengan fz, dalam hal ini fz-nya adalah modulus dari z kuadrat. Nah, jadi tetap kemudian dibagi dengan delta z. Nah, berikutnya yang modulus dari z ditambah delta z dikuadrat ini kita rubah menjadi seperti ini. Di mana kan kita punya modulus dari z dikuadratkan, itu nilainya akan sama dengan z dikali dengan konjugat dari z itu, yang hasilnya pasti bilangan real. Nah, jadi kalau modulus dari z dikuadratkan sama dengan z kali z konjugat, maka modulus dari z ditambah delta z dikuadratkan sama dengan z ditambah delta z dikali z ditambah delta z konjugat atau konjugat dari z ditambah delta z tersebut. Oke, berikutnya yang z ditambah delta z-nya tetap, yang penulisan konjugat dari z plus delta z ini dituliskan konjugat pada masing-masingnya, yaitu konjugat dari z ditambah konjugat dari delta z. Nah, maka untuk yang modulus dari z ditambah delta z dikuadratkan ini, kita ubah menjadi ini, yaitu z ditambah delta z dikali konjugat dari z ditambah konjugat dari delta z dikurang. Nah, modulus dari z dikuadratkan ini kita ubah menjadi bentuk ini, jadi z dikali z konjugat per delta z. Kita kalikan ke dalam ini semua atau dijabarkan menjadi z dikali delta z dikali z konjugat ditambah z dikali delta z konjugat ditambah delta z kali z konjugat ditambah delta z kali delta z konjugat. Jadi yang 4 suku pertama ini merupakan penjabaran dari perkalian ini. Kemudian dikurang dengan z kali z konjugat bagi delta z. Nah, delta z kali z dikali delta z z dikali z konjugat yang dimerahin ini ya, dikurang z kali z konjugat habis, sehingga tersisa yang 3 suku ini saja, yaitu ini. Nah, berikutnya kalau kita pisah-pisah masing-masing suku ini, di mana delta z milik setiap pembilang, maka bisa dituliskan menjadi suku pertamanya adalah z dikali konjugat dari delta z per delta z ini, ditambah yang suku kedua ini hanya menyisakan z konjugat saja karena delta z bagi delta z-nya habis. Kemudian yang suku ketiga ini, delta z dikali delta z konjugat dibagi delta z hanya menyisakan delta z konjugat saja ini. Oke. Nah, kita ingin mengevaluasi bagaimana nilai limit dari fungsi ini ketika delta z-nya menuju 0. Nah, hampir sama dengan cara seperti tadi atau sama persis untuk konteks yang ini. Ini ya, yang delta z per ada konjugat dari delta z per delta z, sama persis kebetulan dengan yang di sini tadi ya, yang contoh sebelumnya, bahwa jika delta z-nya sama dengan delta x atau delta z ini menuju titik 0,0 di sekitaran sumbu koordinat delta x, maka nilai limit untuk yang ini saja adalah 1. Sebaliknya, sedangkan jika kita menuju sedangkan jika delta z-nya menuju titik 0,0 di sepanjang sumbu delta y, maka nilai limit dari ini adalah negatif 1. Oke, jadi sama persis untuk yang ini ya. Maka saya tidak jelaskan lagi ini. Nah, sekarang kita tinggal memanfaatkan saja bahwa limit dari fungsi ini semua, oke, ketika delta z-nya menuju 0 adalah sama dengan, nah yang ini untuk kasus pertama bisa kita ganti nilainya menjadi 1 ya.
yaitu in case delta Z-nya sama dengan delta X. Artinya delta Z menuju titik 0,0 itu dengan melakukan pendekatan di sekitar sumbu mendatar delta X. Nah, ini nilainya 1 sehingga ini 3 suku ini menjadi Z dikali 1 ditambah Z konjugat ditambah delta Z konjugat. Nah, ini dia. Oke. Nah, berikutnya kan kita memelimitkan yang 3 suku ini untuk delta Z menuju 0. Maka gantilah delta Z ini menjadi 0. Sehingga yang kita punya sekarang adalah Z ditambah Z konjugat. Nah, ini dia. Oke. Nah, berikutnya in case kita melakukan delta Z itu menuju 0 melalui pendekatan di sepanjang sumbu delta Y atau sumbu tegak. Maka sebagaimana pada contoh sebelumnya, nilai pendekatan untuk ini adalah sama dengan negatif 1. Sehingga yang Z dikali delta Z konjugat per delta Z ini sama dengan Z dikali negatif 1, yaitu negatif Z ditambah ini Z konjugat, kemudian ditambah delta Z konjugat. Nah, delta Z konjugat pada keadaan delta Z sama dengan 0 ditambah I kali delta Y atau di sepanjang sumbu vertikal delta Y kan tadi sama dengan ini ya, yaitu delta Z konjugat sama dengan negatif delta Z, sama dengan yang ini tadi. Nah, maka yang delta Z konjugat ini kita ganti nilainya dengan negatif delta Z. Jadi yang ini diganti jadi negatif 1, yang ini menjadi negatif delta Z. Maka jadilah seperti ini. Oke. Nah, kalau kita mau menemukan nilai limitnya untuk delta Z menuju 0, maka yang ini kita hapus atau bisa diabaikan sehingga tersisa limit dari delta Z menuju 0 untuk limit dari negatif Z tambah delta Z konjugat sama dengan negatif Z ditambah Z konjugat. Oke, nah kalau kita melihat sekilas sekarang berarti kan nilai limitnya juga tidak sama kan ya, karena dia menuju ke fungsi yang berbeda. Nah, kita bisa set karena kebetulan di sini bukan konstanta melainkan masih ekspresi suatu formula atau fungsi, kita bisa membuat keadaan atau mengidentifikasi keadaan di mana sih nilai limit ini akan menjadi sama. Nah, tentunya dia akan sama seandainya Z ditambah Z konjugat sama dengan negatif Z ditambah Z konjugat. Nah, ini dia. Jadi supaya ini nilai limitnya emang ada, maka limit limit dari mendatar ini sama limit dari posisi tegak ini harus sama. Kalau pada fungsi bernilai real berarti limit dari limit kirinya dan limit kanannya harus sama. Nah, itu maksudnya. Nah, kita satukan ke ruas yang sama ke kiri jadi Z tambah Z konjugat ditambah Z dikurang Z konjugat sama dengan 0. Nah, yang Z konjugat kurang Z konjugat habis sehingga tersisa Z ditambah Z atau 2Z sama dengan 0. Sehingga Z sama dengan 0. Berarti nilai limit ini hanya akan ada pada keadaan Z sama dengan 0. Berarti tidak untuk semua titik. Nah, oleh karena itu maka disimpulkan bahwa fungsi fz sama dengan modulus dari z kuadrat ini memang bisa memiliki derivatif atau turunan, tapi dia hanya akan memiliki derivatif pada keadaan z sama dengan 0 saja. Nah, itu dia catatannya. Jadi dia hanya punya turunan pada Z sama dengan 0. Nah, pada Z sama dengan 0 berapakah nilai turunannya? Nah, gantilah Z di sini dengan 0. F0 kan sama dengan modulus dari 0 dikuadratkan. Modulus dari 0 dikuadratkan adalah sama dengan 0. Berarti F0 sama dengan 0. Dan turunan dari 0 adalah 0. Jadi, catatannya adalah bahwa turunan dari fz sama dengan modulus z kuadrat itu hanya memiliki turunan atau derivatif pada satu titik saja, yaitu pada titik z sama dengan 0. Dan turunannya atau nilai turunannya pada titik z sama dengan 0 itu adalah sama dengan 0 itu sendiri. Jadi fungsi ini tidak memiliki turunan di sembarangan titik, hanya di satu titik saja dia memiliki turunan. Nah, dengan demikian kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Oke, nah untuk yang barusan kita bahas adalah fz sama dengan modulus dari z kuadrat. Dan modulus dari z kuadrat itu sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kan ya. Karena
modulus dari Z saja akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka kalau modulus Z-nya dikuadratkan, akarnya akan hilang. Menyisakan X kuadrat tambah Y kuadrat saja. Dan X dan Y itu tentunya kan sembarang bilangan real. Nah, mau berapapun bilangan real untuk X dan Y, maka nilai X kuadrat tambah Y kuadrat selalu bisa ditemukan nilainya. Begitu pula nilai limitnya, dan ini kan fungsi polinomial. Jadi, fz sama dengan modulus dari z kuadrat adalah suatu fungsi yang kontinu pada setiap titik di bidang kompleks. Nah, namun barusan kita ternyata bisa kita mengidentifikasi bahwa ternyata fungsi ini tidak punya turunan di setiap titik, dia hanya memiliki turunan atau derivatif di satu titik saja, yaitu z sama dengan 0. Maka kesimpulannya adalah kekontinuan dari suatu fungsi pada suatu titik tidak berimplikasi pada keberadaan dari turunan di titik tersebut. Jadi, jika fungsi itu kontinu, belum tentu fungsinya memiliki turunan di titik tersebut. Nah, namun sebaliknya berlaku bahwa keberadaan turunan dari suatu fungsi pada suatu titik akan berimplikasi pada kekontinuan dari suatu fungsi pada titik tersebut. Jadi hati-hati bahwa menghubungkan atau membuat hubungan antara kekontinuan dengan adanya turunan. Jika suatu fungsi kontinu, maka dia belum tentu memiliki turunan. Tapi jika suatu fungsi memiliki turunan pada suatu titik, maka dipastikan fungsi tersebut kontinu di titik tersebut. Oke, nah itu kesimpulan yang bisa kita tarik. Ini pembuktiannya, logikanya sama seperti kita membuktikan tentang limit ya. Oke, berikutnya berikutnya kita bahas tentang formula turunan. Nah, formula definisi turunan yang dibahas pada section sebelumnya identik dengan bentuk yang turunan yang pernah kita kaji waktu di fungsi yang bernilai real. Nah, pada dasarnya formula dari turunan itu juga sama persis dengan turunan pada fungsi real. Kalau kita lihat di sini, saya sudah membuat kesimpulannya di sini. Oke. Jika fz sama dengan c, di mana c adalah sembarang bilangan kompleks, maka turunannya adalah 0. Karena turunan dari konstanta kan 0 ya. Jika fz sama dengan z, di mana z adalah variabel kompleks, maka turunan dari z terhadap variabel z itu sendiri adalah 1. Berbeda ya, ini adalah variabel z, sedangkan ini adalah suatu bilangan kompleks. Oke. Kemudian jika fungsinya adalah z pangkat n, maka turunannya adalah n kali z pangkat n kurang 1. Sama halnya dengan kalau kita punya x pangkat n, maka turunannya adalah n kali x pangkat n kurang 1. Kemudian turunan dari c kali fungsi yang tergantung pada variabel z terhadap variabel z adalah c dikali f aksen z. Toh c ini kan konstanta. Kemudian kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan beberapa fungsi kompleks ataupun mengurangkan beberapa fungsi kompleks, maka turunannya adalah ya turunkan saja masing-masing sukunya. Kemudian turunan dari perkalian antara dua buah fungsi kompleks adalah seperti ini. Yang formula ini tidak asing, pastinya cuma berbeda variabel bebasnya saja. Begitu juga pembagian, jadi sama persis. Nah, kalau kita lihat contoh soalnya ini. Temukan turunan dari 2z kuadrat ditambah i dipangkatkan 5. Sebenarnya ini bisa cepat saja dengan menggunakan aturan rantai. Kalau pada waktu fungsi yang bernilai real, kita bisa memandang z ini sebagai x ya. Nah, turunkan ini terhadap z. Maka turunannya adalah 5 dikali 5 yang pangkat terluarnya pindah ke bawah, jadi 5 dikali 2z kuadrat tambah i-nya tetap. Ini 2 z kuadrat tambah i, kemudian pangkat terluarnya sekarang berkurang 1 menjadi pangkat 4. Kemudian dikali dengan turunan dari fungsi yang di dalam kurung. Nah, turunan dari fungsi yang di dalam kurung adalah turunan dari 2z kuadrat adalah 4z. Ditambah
turunan dari I adalah, nah I ini adalah suatu konstanta kompleks. Jadi turunan dari I adalah 0. Maka turunan dari 2Z kuadrat ditambah I dipangkatkan 5 terhadap variabel kompleks adalah 5 kali 4Z adalah 20Z ya. Jadi 20Z kali 2Z kuadrat tambah I dipangkatkan 4. Oke. Berikutnya, oke selesai kita ke latihan soal.